Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa, adik-adik yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk bersama-sama belajar kitab Al-Akhlaqul lil Banin juz awal, juz 1. Yang insya Allah ini masuk pada poin yang ke-33. Baiklah, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nasaihu ammah. Nasihat-nasihat umum. Wa min qabaihil 'adati aidan ayasta'milat tilmidhu kitaba ghairihi au mirsamihi bi ghairi idnih. Termasuk kebiasaan yang buruk adalah jika seorang murid menggunakan kitab atau pensil temannya tanpa seizinnya. Au yajida fit tariqi syai'an dha'i'an fayatamallakahu wal wajibu alaihi ayyaruddahu ila malikihi. Atau ketika ia menemukan sesuatu yang hilang di jalan kemudian dimiliki sendiri, padahal ia wajib mengembalikannya kepada pemiliknya. Wa idzan ayyasta'ira syai'an fayughayyirahu. Termasuk kebiasaan yang jelek pula adalah ketika meminjam sesuatu dari temannya maka ia merusakkannya atau mengubahnya, merusaknya. Wala yuhibba ayyu'idahu ila sahibihi, dan ia tidak ingin atau tidak suka mengembalikan kepada pemiliknya. Wa minal 'adatil makruhati aidan idza su'alal waladu ayyujiba bi tahriki ra'sihi au katifihi. Termasuk kebiasaan yang jelek pula adalah apabila seorang murid atau anak ditanyai, ia menjawabnya hanya dengan menggerakkan kepala, menggeleng-geleng atau mengangguk, atau menjawab hanya dengan bahunya saja. Nah, itu. Au yusari'a ilal jawabi wal mas'ulu ghairahu. Atau menjawab dengan cepat padahal yang ditanya bukan dia. Misalkan di kelas gurunya bertanya kepada teman sebelahnya, tapi ia jawab dengan cepat. Itu kebiasaan yang tidak baik. Wa minal aibi ayyuh milal waladu qassa sya'rihi au halqahu au tamsyitahu hatta yatula wa yakuna manzaruhu qabihan. Termasuk perbuatan atau hal yang kurang baik atau jelek adalah apabila seorang anak tidak memotong rambutnya hingga berantakan ataupun juga tidak menyisirinya sehingga menjadi panjang dan dilihat nampak jelek. Wa aidzan alla yaqlama adfarahu hatta tataro kama tahtahal ausahu. Kebiasaan jelek pula ialah seorang murid tidak memotong kuku-kukunya sehingga kotoran-kotoran di bawah kuku menumpuk. Nah, maka
Seorang murid hendaklah menjaga kebersihannya, baik dengan merapikan rambutnya, memotong kuku-kukunya, seperti itu. Wa alla yaghtasila aula yubaddila thiyabahu. Kebiasaan jelek pula adalah seorang murid tidak mau mandi. Aula yubaddila thiyabahu, dan juga tidak mau mengganti baju. Bajunya tidak ganti hatta takhruja minhu raihatun karihatun, sehingga mengeluarkan bau yang tidak sedap atau tidak disukai. Maka paling tidak mandi sehari 2 kali, pagi dan sore. Juga mengganti baju. Jangan pakai baju yang seminggu tidak diganti sama sekali, sehingga mengeluarkan bau yang tidak sedap, membuat teman-teman di sekitarnya merasa tidak nyaman. Itu harus dihindari. Ihdar minal la'ibi bisyai'in yadurruka. Dan janganlah bermain dengan sesuatu yang membahayakanmu. Katurabi wan nari wal ausakhi. Seperti bermain dengan pasir, api, ataupun bermain kotoran-kotoran yang membahayakan. Faqad yal'abul waladu bisikobi fatashta'ilun naru fi malabisihi wa yahtariku jismuhu. Kadang seorang anak bermain korek api itu bisa membakar bajunya, ataupun juga bisa membakar, terkena anggota tubuhnya. Awyal abu bil ausakhi fayusi buhul harobu wal hikatu. Ataupun bermain dengan kotoran yang bisa nantinya menyebabkan penyakit kulit ataupun gatal-gatal. Itu sebaiknya dihindari. Jangan bermain yang kotor-kotor. Wahdar aidon antata zahlaqo fauqa hajizis sulami. Dan janganlah bermain bergelantungan di tangga. Itu berbahaya. Au tatla'al kirmida, ataupun memanjat genteng, bermain di atas genteng, itu sangat berbahaya sekali. Awish ajarota fayangkasira syai'un min a'dha'ika aw yajraha. Ataupun memanjat pohon yang bisa menyebabkan jatuh dan patah tulang ataupun terluka. Itu sebaiknya dihindari. Untuk selanjutnya tinggal dua poin kecil, yaitu nomor 9 dan 10. Langsung saya baca terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Poin yang nomor 9, peliharalah kesehatanmu dengan berolahraga di udara bersih setiap pagi agar tubuh sehat. Karena akal yang sehat terdapat dalam tubuh yang sehat. Al-aqlu salimi fi jismi salimi. Akal yang sehat terdapat dalam tubuh yang sehat. Oleh karena itu, hendaknya sebagai anak selalu menjaga kesehatannya dengan berolahraga. Ketika tubuh kita sehat, maka insya Allah kita akan bisa berpikir dengan jernih untuk belajar. Hiruplah udara dengan hidung, bukan dengan mulut. Dan hendaklah menjauhi udara yang kotor. Jangan memakan makanan yang terbuka. Mungkin saja cecak atau tikus ataupun serangga-serangga lainnya telah berjalan di atasnya. Jadi kalau punya makanan, ketika belum dimakan, sebaiknya ditutupi.
Janganlah memakan buah yang mentah atau yang busuk. Makanlah buah yang masak setelah mencucinya baik-baik, dan jangan meminum air yang kotor atau yang keruh. Jangan biarkan nyamuk menggigitmu. Hindarilah lalat dan usirlah ia dari wajahmu. Jangan pula memakan makanan yang sudah dihinggapi lalat. Dan jangan pula makan seperti anak-anak rakus yang makan dari makanan-makanan yang dijual di jalan-jalan yang tidak ada tutupnya, dalam piring yang kotor, dan dibiarkan terkena debu-debu dan lalat-lalat. Jadi ketika membeli makanan ataupun jajan di pinggir jalan, diusahakan atau dipastikan bersih. Misalkan ada penjual, kita cari yang jajannya tertutup ataupun dipastikan tidak kotor. Itu salah satu ikhtiar untuk menjaga kesehatan kita. Termasuk kebiasaan-kebiasaan yang merugikan pula adalah berlebih-lebihan dan pemborosan. Misalnya, jika seorang ayah memberikan anaknya beberapa rupiah, ia membeli barang-barang yang tidak berguna baginya atau tidak membutuhkannya benar-benar. Maka di lain waktu karena uangnya habis, ia terpaksa berhutang dari teman-temannya. Padahal saat itu sedang butuh beli sesuatu. Akhirnya ia berhutang kepada teman-temannya. Dan membiasakan berhutang sejak kecil. Adapun anak yang cerdas ataupun berakal, maka ia suka menabung dan menyimpan uangnya. Untuk itu, maka ia tidak perlu berhutang, maka ia akan hidup senang dan gembira. Baik pemirsa dan adik-adik yang dirahmati Allah, alhamdulillah juz 1 kitab Al-Akhlaqul Banin telah selesai kita baca bersama-sama. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita untuk kita selalu bisa istiqomah berusaha menjadi anak yang berakhlak baik sampai dewasa kelak. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan bersama-sama mendapatkan ridho dari Allah dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pertemuan yang berikutnya kita akan mulai Al-Akhlaqul Banin juz yang kedua. Baik, mari kita tutup pertemuan hari ini dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.